Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, pada malam hari ini kita coba diskusikan untuk khusus bab 4, langkah 1, langkah 2, atau step 1, step 2. Barangkali kita sampai use case yang diusulkan gitu ya. Jadi kalau barangkali use case diusulkan ini sudah benar, seyogianya nanti activity diagram, sequence diagram, kelas diagram, sampai nanti jadwal pengembangan sistem ini harusnya benar. Oke, yang pertama yang diperhatikan ya di dalam bab 4 ya. Bab 4 kan pertama itu terkait dengan analisa yang berjalan. Pada satu mungkin ya. Analisa sistem yang berjalan. Pertama kan ini ada sejarah ya. Sejarah terkait dengan tempat observasi, baik itu berupa perusahaan ataupun lembaga-lembaga atau mungkin daripada UKM yang diteliti. Yang kedua kan terkait visi misi. Ya. Yang ketiga terkait dengan struktur organisasi. Di struktur organisasi ini adalah upayakan nanti semua aktor ya di use case itu dicantumkan dalam struktur organisasi. Ya, kemudian tentunya bersamaan setelah organisasi kan job desk-nya, job description-nya ya. Job description-nya apa? Jadi masing-masing terkait dengan organisasi nanti dibuatin job desk-nya. Nah, kalau pertanyaan kalau di perusahaan besar bagaimana Pak gitu ya? Ketika perusahaan besar kita cuma ngambil di line produksinya begitu, departemen produksi. Artinya struktur organisasi di sini adalah yang diteliti. Jadi kalau ruang lingkup katakanlah dari perusahaan, misalkan perusahaannya ada beberapa departemen tapi hanya misalkan menelitinya di departemen produksi, berarti yang ditampilkan struktur organisasi yang diteliti, berarti struktur organisasi di produksi, bukan struktur organisasi secara keseluruhan ya, seluruh departemen. Jadi lebih mengerucut apa yang diteliti itu yang diambil struktur organisasinya dan job desk-nya. Kemudian setelah job desk tentunya ada use case yang berjalan. Kelima, activity ya. Activity-nya apa? Yang mendasari dari use case dan activity itu kan ini adalah temuan langsung di lapangan. Pesan saya jangan sampai ini tidak, misalkan kalian belum penelitian langsung sudah buat gitu loh. Nanti akan terasa kelihatan ya. Jadi dibikin di depan laptop tanpa nanti kita studi lapangan di sana gitu. Karena nanti yang pertama di aktor di sini ini harus ada terdeskripsi di struktur organisasi ini. Berikut dengan job desk-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada flow ini kan setiap use case nanti ada keterangan daripada use case, activity nanti keterangan dari activity ya.
Jadi nanti harus konsisten daripada flow daripada use case di sini sama di aktivitas di sini. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, permasalahan yang terjadi. Nah, ini barangkali yang kalian banyak salah di sini. Permasalahan yang terjadi, ya, yang pertama itu adalah merepresentasikan adalah rumusan masalah. Ya, jika rumusan masalah ada 2, berarti permasalahan juga ada 2. Kemudian ini catatan yang kedua, misalkan poin pertama dalam perumusan masalah, ya, ini saya misalkan poin pertama dalam perumusan masalah adalah membahas terkait dengan pembayaran, ya. Misalkan ini misal, ya, maka dalam permasalahan yang terjadi pada poin pertama menjelaskan masalah yang terjadi dalam proses pembayaran. Jadi ngeling. Misalkan di perumusan masalah poin pertama ini adalah pembayaran, gitu ya. Masalah terkait dengan pembayaran adalah pembayaran. Tentunya yang pada permasalahan yang terjadi poin pertama juga membahas terkait dengan pembayaran. Jadi harus ngeling, gitu ya. Kemarin punyanya Rizky, ya, sebentar, punyanya Ricky Junaidi, itu belum tepat. Nanti setelah saya kasih pembekalan di sini, nanti mohon diperbaiki lagi, ya, terkait dengan permasalahan yang terjadi dan alternatif. Nah, tentunya yang ketujuh itu alternatif, ya, pemecahan. Namanya pemecahan masalah berarti adalah pemecahan yang ada di permasalahan yang terjadi, yaitu permasalahan yang terjadi poin misalkan 1, berarti alternatifnya pemecahan masalah juga nomor 1. Jadi kalau pemecahan masalah ini terkait dengan pembayaran nomor 1, ya berarti alternatif pemecahan masalah juga harus terkait dengan pembayaran. Dan dengan case seperti ini berarti adalah permasalahan poin 1 akan dijawab dengan alternatif pemecahan masalah. Dan ini mestinya pertemuan dari permasalahan itu tidak hanya satu kalimat, ya. Karena ini sudah temuan di lapangan, nggak mungkin temuan di lapangan itu cuma 1. Ya, itu ada beberapa, ya, seperti. Kalau kita mau real Gimba di lapangan, itu temuan itu nggak mungkin 1. Misalkan dari pembayaran, ya. Yang pertama harus ngantri. Ya, yang kedua ketika ngantrian itu nggak ada nomor antrian secara online, gitu loh. Ya, yang ketiga
validasi pembayaran apa masih manual menggunakan Excel ya. Misalkan ketika kita datang ya kita harus seorang petugas juga harus cari-cari apa data manual. Jadi datanya mungkin disimpan dalam satu map, jadi setiap siswa itu mempunyai map tersendiri. Kita tinggal ambil, si petugasnya itu tinggal cek bayaran sekarang berapa gitu. Nah, itu juga bisa. Berarti ada 4 masalah nih sudah. Alternatifnya masalah ya tentunya dibuatkan sistem sehingga gitu ya pencarian data setiap siswa lebih cepat gitu dong. Kemudian penyimpanan daripada pembayaran sudah soft copy ya, dan sebagainya. Artinya pemecahan permasalahan yang terjadi ini ketika kita gemba di lapangan nggak mungkin satu, ya itu pasti lebih dari satu, ya. Maka yang dinamakan skripsi kan ilmiah. Jadi teman-teman itu masih datang real langsung ke lapangan, tidak mengarang. Jadi tidak mengarang permasalahan terjadi dikarang aja di depan laptop komputer. Nanti seperti itu, tindakan seperti itu nanti pasti ada efeknya nanti, ya. Makanya saya jauh-jauh hari karena ini skripsi itu penelitian real di lapangan, ya minta tolong dilakukan secara real di lapangan gitu. Tidak mengada-ngada dan sebagainya, itu sesuai dengan real di lapangan. Nah, itu untuk bab 4 step pertama sampai ke alternatif pemecahan masalah. Sebelum analisa sistem yang diusulkan. Nah, untuk analisa sistem yang diusulkan, saya kasih contohnya adalah yang use case. Ya. Jadi perhatikan ketika menyusun use case, itu kalian bikin draft seperti ini. Misalkan ini loginnya admin. Login admin ini sebagai aktornya admin. Ya, ketika login admin, dia bisa mengakses, namanya hak akses ya, di master transaksi laporan. Ya, ketika klik master, dia turunannya adalah barang, supplier, customer, karyawan. Ketika kita ngetik transaksi, klik gitu ya, berarti muncul pembelian, penjualan, kemudian terakhir laporan pembelian, penjualan, dan barang. Ini sebuah contoh aja, nanti kalian bisa diterapkan sesuai dengan case tersendiri. Ya, masing-masing kan punya case nanti ya. Nanti tolong untuk perhatikan terkait dengan penyusunan dari use case ini. Lah, ketika kita harus punya draft seperti ini, kemudian ketika kita sudah punya draft, kita bikin nih. Kalau kalian angannya pengen bikin kayak gini nih, kita bikin ke use case-nya. Use case ini loginnya admin, ini aktornya. Kemudian login, di sini ada tentunya di include ya, di include username dan password di sini. Username, password. Jadi include ini ya. Include ini. Jadi ketika login, si admin ini, aktor admin itu yang pertama bisa mengakses master. Ya, master ini digeneralisasikan menjadi barang, supplier, customer, karyawan. Kemudian bisa mengakses transaksi. Dan transaksi ini terkait dengan pembelian dan penjualan. Kemudian yang terakhir laporan bisa pembelian, penjualan barang. Dan misalkan kalau loginnya adalah manajer gitu ya. Manajer biasanya cumanya adalah laporan aja. Bagaimana tulisnya? Tulisnya adalah ini kan aktor nih. Bisa.
Sebentar ya. Jadi kalau login manager hak akses semua laporan, kita tinggal hubungkan di sini. Manager ini, misalkan manager ini kita hubungkan dengan laporan aja gitu. Kemudian misalkan di sini adalah loginnya adalah admin adalah kasir gitu ya. Kasirnya bisanya adalah transaksi aja gitu ya. Maka ini kasirnya di sini kasir cuma bisa transaksi aja. Nah, kemudian ini kalian kotak ya, kalian kotakin di kotak gitu. Kemudian pengertian ini pengertian daripada use case ini, di sebelah kiri ini adalah input. Di dalamnya adalah proses. Yang di kanan adalah output. Jadi yang input ke sistem ini sebelah kiri. Kemudian di sistem ini adalah sebuah proses, ya, sebuah proses. Kemudian yang ini adalah menerima output. Ya. Berarti kalau seperti ini, berarti kasir ada di sebelah sini. Bukan di sini, kasir di sebelah sini. Dia akan menginput daripada sistem. Misalkan apa customer pembelian barang, dia masukkan list barang. Nah, ini adalah daripada inputnya, input ke sistem. Kemudian dia pengeluaran barang dibeli ke customer, dia juga input sistem. Yang menerima sistem apa? Hanya manajer atau pimpinan. Jadi input ada di sini, aktornya input adalah aktor yang menginput atau memasukkan data ke dalam database. Kemudian untuk di sini output adalah dia menerima output ya, bisa berupa nanti printout-nya, bisa apa PDF-nya, terserah daripada keperluan manajer ini. Adalah di sini adalah output, artinya yang menerima daripada keluaran dari sistem ini. Itu kira-kira yang perlu diperhatikan ya. Jadi ketika punya draft seperti ini, kalian mendesain daripada programnya itu enak itu. Jadi seorang programmer lihatnya dari sini. Lihatnya dari sini, oh ini sudah terlihat nih. Berarti hak akses dari admin itu master transaksi laporan, hak akses dari kasir itu transaksi, hak akses dari manajer adalah laporan. Nah, tinggal nanti didesain daripada seperti dengan yang di use case ini. Ya. Jadi seperti yang di use case ini adalah teman-teman nanti perhatikan ketika nanti bikin program. Mungkin ada pertanyaan, kalau program dulu bagaimana Pak? Gitu. Nah, program dulu itu lihat dari program, nanti lihat hak aksesnya apa aja. Ya bisa admin, manajer, kasir dan sebagainya sesuai dengan topiknya. Ya, nanti kalian cek berapa hak akses di sini. Misalkan 2, berarti aktornya 2. Kalau hak aksesnya dia punya 3, berarti aktornya 3. Nah, tinggal nanti kalian cek, misalkan menu utamanya itu ada apa aja. Kemudian turunannya ada apa aja. Nah, tinggal nanti menu utamanya yang ini ada login, ada master, ada transaksi, ya ada laporan gitu ya. Itu menu utamanya. Kemudian ketika nanti diklik master misalkan dia keluar seperti ini ya. Kalian rancang kayak gini. Kalau dari program ya, program udah jadi, rancangnya seperti ini, aksesnya apa aja, kemudian dari sini
diterjemahkan dalam use case. Ya, nanti pastikan use case dulu untuk dibimbingkan. Terus saya cek ini benar atau tidak gitu ya. Ketika ini nanti benar di use case, insya Allah nanti ketika activity, sequence, kemudian kelas diagram itu mengikuti daripada use case ini. Karena ini use case penting. Misalkan ini use case ada berapa? Misalkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maka ya di use case-nya ada 17 ya. 17. Maka harus dibuat yang pertama activity sebanyak 17 juga. 3 sequence harus 17 juga. Nah, kalau kelas diagram bikin 1. Kenapa dikasih diagram? Isinya adalah database dan relasi daripada database. Ya makanya untuk point use case itu harus benar dulu. Ketika nanti benar itu akan mudah nanti ketika nanti kalian menyusun daripada programnya, menyusun terkait dengan diagram lanjutannya ya. Misalkan activity dan sequence. Ada 8 berarti activity-nya. Sampai sini ada yang nanya silahkan. Nah, harapannya saya adalah di bulan Desember ini selesai bab 4. Ya. Januari bab 5 itu sudah selesai ya. Karena kita lihat tadi saya punya kalender akademik tadi mana ya? Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan. Untuk struktur organisasi kan saya bukan di perusahaan ya, jadi kayak usaha sendiri begitu. Itu struktur organisasinya dipakai nggak ya, Pak? Jadi struktur organisasi itu tetap dipakai. Ya, walaupun katakanlah orangnya cuma 1, itu nggak apa-apa berperan di posisi apa aja. Misalkan saya punya usaha sendiri, sebuah toko bunga, toko perlengkapan. Itu kan dalam misalkan toko bunga itu misalkan ada apa marketingnya, ada operasionalnya, ada bidang keuangannya. Walaupun katakanlah beda-beda bagian ini 1 orang, itu tetap dibuat. Karena fungsinya nanti akan berbeda. Ketika saya bagian keuangan akan berbeda dengan bagian operasional, akan beda dengan bagian pemasaran. Dan struktur organisasi tadi saya jelaskan adalah harus ada aktor yang ada di analisa berjalan dan yang aktor yang ada di sistem yang diusulkan itu harus ada di struktur organisasi. Jangan sampai nanti aktor di use case yang berjalan maupun yang diusulkan ada, tetapi di struktur organisasinya nggak ada. Itu salah. Kecuali katakanlah di struktur organisasi ada, tetapi di use case yang berjalan yang diusulkan nggak ada, itu boleh. Ya, sama dengan yang kemarin. Identifikasi itu kan turunan dari latar belakang masalah. Tapi kalau identifikasinya ada tuh, misalkan ada 5, tapi di latar belakang masalahnya cuma ada 3, berarti yang 2 itu yang ngambil dari mana? Itu yang nggak boleh. Seperti tadi yang bab 4 ya, di struktur organisasi ya, harus ada, kemudian di use case juga harus ada, harus cloud. Dua-duanya ada, berarti ini oke. Begitu, Rufik. Ada lagi? Harapannya nanti setelah ini bisa nanti gaspol ya.
Bisa gaspol, kemudian karena ini ada kalender akademik, perhatikan nih, sekarang kita di bulan Desember, ya. Kalian itu sidang itu sebelum Maret, berarti Februari ini bisa sidang nih, ya. Februari ini sidang, ya, otomatis nanti Januari harus selesai, ya. Makanya kenapa? Karena kan targetnya ada Januari selesai, tentunya Desember ini harus close bab 4. Kalau close bab 4, tentunya nanti Januari tinggal bab 5 selesai, ngerapiin bisa nanti dikumpulin. Gitu ya. Jadi harus punya roadmap sendiri terkait dengan skripsi, ada targetnya ya, jangan sambil lalu karena terus terang nanti kalau katakanlah ini nanti loss, kalian nggak bisa ikut apa wisuda tahun ini, tahun depan ya, nggak bisa tahun depan, paling wisudanya tahun depannya lagi. Karena ini semesternya masuknya adalah semester genap ya, dan nggak ada maksudnya gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 untuk sidang, ini cuma ada gelombang 1 aja. Ya. Itu memang pilihan kalian ya, mau nggak mau harus selesaikan. Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada, barangkali kita cukupkan. Saya tunggu nanti revisi teman-teman sampai bab 4 ya. Silakan. Maaf Pak, Ya. Ricky Junaidi. Jadi saya kurangnya di rumusan masalah ya Pak? Berarti kamu tadi belum nyimak berarti. Kamu kurangnya ada di permasalahan yang terjadi. Di permasalahan yang terjadi. Oh iya Pak. Ya. Dan saya minta permasalahan jadi itu jangan cari ketika kita ngetik di depan laptop. Permasalahan yang terjadi itu cari ada yang di lapangan sesungguhnya gitu. Jadi kalau cuma satu masalah nggak mungkin. Itu pasti banyak masalah yang ada di situ. Kalau kita real di lapangan seperti itu. Iya Pak. Makasih Pak. Ya. Masih ada 8 menit lagi, silakan. Kalau nggak ada, barangkali kita cukupkan. Nanti mungkin pertemuan hari ini nanti saya akan upload biar teman-teman nanti bisa review ulang ya apa yang kita sampaikan bareng-bareng pada malam hari ini yang berhalangan hadir itu ya. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Coba.